Saudara-saudara, merenungkan yang terjadi hari-hari ini, kita tahu satu perkara tengah berlangsung di depan mata, yakni ambruknya keadaban publik kita. Padahal ia adalah pondasi bangsa. Tanpanya tidak akan ada kemajuan, tidak akan bisa kita raih cita-cita kemerdekaan menjadi bangsa maju, beradab, bermartabat, dan terhormat. Memang, pemilu 2024 yang berlangsung kemarin ini menjadi epicentrum soal keadaban ini. Tidak salah jika banyak pihak menudingnya sebagai hal mendasar yang harus disasar. Tapi sebenarnya, gejalanya sudah terjadi lama sebelum kita menorehkan pilihan di bilik suara. Dan rangkaian peristiwa yang terjadi sesudahnya makin membuat kita bertanya-tanya. Mau dibawa kemana hidup bersama kita ini sebagai suatu bangsa? Saudara-saudara, keadaban publik atau civility sederhananya adalah kepatuhan terhadap akal sehat, moralitas, dan etika dasar yang berlaku dalam hidup bersama sebagai warga. Karena itu, keadaban adalah hasil kesepakatan sekaligus arena pertarungan. Mengapa pertarungan? Karena moralmu bukanlah moralku. Etis menurutmu belum tentu etis menurutku. Aturan yang baik bagimu bukan berarti baik bagiku. Jadi, keadaban publik itu dibentuk dan dikembangkan lewat tegangan konstan antara mereka yang membentuk kesepakatan atau bertarung tentang kesepakatan itu. Nah, kalau begitu, apakah kekuasaan, power, itu menjadi penentu keadaban? Bukankah kalau demikian, lalu hanya mereka yang berkuasa yang menjadi penentunya? Jawaban saya lugas, ya. Tapi bukan satu-satunya. Dalam perkara-perkara publik, apalagi soal moral dan etika, persoalannya bukanlah sekedar kuasa, apalagi yang dinamikanya berbasis pada logika mayoritas versus minoritas. Tanpa harus berfilsafat, secara intuitif kita tahu bahwa dari apa yang ada, what is, kita tidak bisa langsung menjadikannya apa yang seharusnya, what should be. Misalnya begini. Kalau dari survei ditemukan bahwa 90% siswa ternyata menyontek saat ujian, itu what is-nya, ya. Bukan berarti lantas dibuat kebijakan bahwa menyontek itu diperbolehkan, what should be. Contoh yang lebih jelas lagi. Kalau dari berita, masyarakat tidak bereaksi saat ada pelanggaran hukum, what is. Bukan berarti pelanggaran hukum diperbolehkan dan tidak perlu disangsi, what should be. Atau contoh lain, kalau data menunjukkan mayoritas warga malah memilih pelanggar hukum dan etika menjadi pemimpin, what is, bukan berarti lantas harus dibuat kesepakatan, kebijakan atau dibenarkan bahwa hukum dan etika boleh seenaknya dilanggar, what should be. Tapi, memang perkara mayoritas-minoritas, atau yang dikesankan demikian, di bawah sadar sering melumpuhkan kita. Karena erat terkait soal kuasa. Dan kita mudah gamang saat berhadapan dengan situasi itu. Apalagi ketika kita percaya dan menerima bahwa otoritas berkuasa bisa memaksakan pendapat, sikap, atau kebenarannya, apalagi tanpa perlawanan dari mereka atau kita yang dipaksa. Maka keadaban dalam situasi seperti itu tampil dalam wujud sebatas relasi kuasa, bukan dialog tentang moral dan etika. Akibatnya kita terkecoh, tertipu begitu ya, melihat demokrasi bukan sebagai keutamaan kedaulatan warga, melainkan hasil tarik ulur kepentingan yang berkuasa.
Keadaban yang seharusnya menjadi pondasi sekaligus pilar penopang bangsa, ambruk terpuruk menjadi sekedar pembenar tindak tanduk pongah penguasa yang seolah tidak bisa dicegah. Tidak butuh ilmu tinggi-tinggi untuk segera tahu bahwa jika keadaban publik kita tidak segera ditegakkan lagi, cita-cita Indonesia menjadi salah satu pemimpin dunia saat berusia seabad nanti hanya akan tinggal mimpi. Ekonomi akan mandek karena pelakunya, termasuk para investornya, ragu apakah hukum bisa ditegakkan dan tata kelola bisa dipercaya. Apalagi dalam kondisi oligarkis penuh kepentingan. Pengusaha, misalnya pemilik tambang, kebun, bisnis jasa, dan sebagainya, sekaligus menjadi penguasa. Mereka menjadi anggota parlemen, pejabat publik, penegak hukum, menteri, bahkan pembuat kebijakan tertinggi yang bisa menekuk aturan seenaknya, asal menguntungkan diri dan kroninya. Ekonomi seperti apa yang bisa diharapkan dari sana? Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, apalagi adil, tidak akan terjadi. Padahal itu syarat mutlak menjadi negara maju. Nah, mengapa kita terlambat menyadari situasi ini? Saudara-saudara, tidak mudah melacak asal gejala ini. Barangkali awalnya adalah karena gagasan makin tidak punya ruang digantikan oleh kepentingan di Republik ini. Itu terjadi di semua aspek hidup kita. Bernegara, berusaha, hingga berpolitik. Ideologi dan keutamaan berwarga negara tergusur digantikan transaksi kepentingan. Bukan lagi yang ideal yang diperjuangkan, melainkan yang praktikal, asal kepentingan terakomodasi. Dalam kehidupan berpolitik dan bernegara, dampaknya luar biasa. 10, terutama 5 tahun terakhir ini, nyaris tidak ada dinamika serius antara pemerintah dengan DPR. Karena tidak ada partai yang sungguh-sungguh menempatkan diri sebagai oposisi. Kecuali mungkin PKS ya. Dan itu pun kalau saya renungkan, saya lihat datanya bukan ideologis. Seluruh partai di parlemen terlibat secara transaksional dalam berbagai kepentingan dengan, atau kalau tak mau dibilang tunduk, pada kemauan pemerintah. Situasi yang mirip juga terjadi pada masyarakat sipil yang melemah karena makin tidak ideologis dan terpecah belah akibat perseteruan kepentingan. Akibatnya tidak ada apa yang disebut dengan check and balances oleh parlemen dan masyarakat sipil atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Jadinya, pemerintah makin menyerupai tirani. Bisa melakukan nyaris apa saja semau-maunya sendiri tanpa bisa diingatkan, apalagi dicegah. Dari catatan saya pribadi, situasi ini mulai memburuk saat KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK. KPK tidak lagi independen dan berdaya karena menjadi bagian dari pemerintah. Lalu yang kedua, saat pandemi Corona melanda. Kebijakan penanganannya mengabaikan ilmu dan data. Pilkada dipaksakan di tengah pandemi dan puncaknya ketika urusan pemulihan ekonomi lebih dipentingkan daripada perkara nyawa. Dicatat di jurnal Nature, WHO memperkirakan ada 1,03 juta kematian terkait COVID-19 yang tidak dilaporkan Indonesia. Excess deaths. Kalau Anda mau melihat jurnal Nature, volume 613, halaman 130 sampai 137. Nah, ketika excess deaths ini menjadi skandal tata kelola penanganan pandemi di negara-negara lain di dunia, hal itu tidak dianggap penting dan malah diabaikan di Indonesia. Hemat saya, pelemahan KPK dan penanganan corona itu menjadi awal kewaspadaan bahwa perkara moral dan etika bukanlah yang utama. Ini gejala kronis, mulai ambruknya keadaban publik kita.
Dan selanjutnya, sejarah mencatat serangkaian pengabaian, kalaupun tidak bisa disebut pelanggaran etika dalam tata kelola bernegara. Sebut saja misalnya pengesahan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law gitu ya, Cipta Kerja, yang syarat kepentingan oligarki, dan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang dikebut dan diduga dirancang minim konsultasi publik. Dan masih banyak perkara lainnya. Akhirnya semua bermuara pada berbagai upaya perpanjangan kekuasaan Jokowi, hingga dia mungkin tidak layak disebut sebagai seorang negarawan lagi. Mungkin semua itu masih tersembunyi dan coba ditutup-tutupi. Tetapi ketika anak presiden, Gibran Rakabuming Raka, lolos menjadi calon wakil presiden lewat keputusan MK yang diketuai pamannya sendiri, kita tahu tidak ada lagi malu di sana. Etika diinjak-injak, hukum dilanggar, moral dilupakan, dan akal sehat dicampakkan. Rangkaian pemilu pun dirancang untuk memastikan kemenangannya. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan, mulai dari yang harus disembunyikan lewat represi dan ancaman, hingga yang terbuka tanpa malu-malu, malah bangga dipertontonkan. Ketidaknetralan aparat, keberpihakan presiden dan para menteri, hingga politik gentong babi, pork barrel, lewat bansos, dan masih banyak lagi. Begitu nyata dilakukan sebelum pemungutan suara. Dan setelahnya, kita melihat pembungkaman atas upaya menyuarakan kecurangan, termasuk penggelembungan suara untuk paslon dan partai tertentu, manuver politik untuk mencegah bergulirnya hak angket, hingga arahan presiden sendiri untuk mengeliminasi berbagai tuntutan demokratisasi yang ternyata oleh presiden hanya dianggap residu politik. Residu itu artinya sampah. Yang lebih menyesakkan, kemerosotan keadaban ini makin telanjang dipertontonkan hari-hari ini. Kritik masyarakat sipil dihadapi dengan intimidasi ala premanisme, seperti yang terjadi di ICW, YLBHI, Lokataru. Sidang Kabinet Pemerintahan Jokowi yang membahas program prioritas pemerintahan selanjutnya menunjukkan bukan hanya tiadanya etika dalam tata kelola bernegara, tetapi mau mengatakan pemenang pemilu 2024 sudah jelas, jangan dipertanyakan lagi. Dan tak berhenti di situ, Prabowo yang selama ini dianggap atau diduga menjadi pelanggar HAM, malah diberi bintang 4 kehormatan. Dan Golkar sebagai pendukungnya mengusulkan Soeharto, pemimpin rejim Orde Baru yang ditumbangkan Reformasi 98, dijadikan pahlawan nasional. Entah apalagi yang akan kita saksikan berikutnya. Yang jelas, keadaban publik kita sedang dengan sengaja dihancurkan. Maka pertanyaannya, masih bisakah keadaban publik kita diselamatkan? Saudara-saudara, kita mesti optimis, menjaga nyala api harapan seberapapun kecilnya. Karena seperti dibilang Angela Davis di tahun 1960-an, optimis itu tindakan politis. Dalam semangat ini, beberapa hal bisa kita lakukan bersama dalam sebuah gerakan menyelamatkan keadaban publik kita. Pertama, sebagai prinsip, karena di jantung keadaban adalah akal sehat, moralitas, dan etika sebagai dasar hidup bersama, maka ketiganya juga menjadi muara sekaligus daya hidup gerakan kita. Kita tidak sedang bertransaksi dengan pemegang kuasa, itu mesti jelas. Melainkan menyuarakan bahwa tanpa akal sehat, tanpa etika, tanpa moralitas yang mesti dijunjung tinggi, membangun kemajuan negeri ini hanya jadi ilusi. Kedua, taktis di jangka pendek. Ada 5. 1. Mendukung upaya paslon yang dirugikan menggunakan jalur hukum mengajukan gugatan hasil pemilu 2024 ini ke MK. 2. Mendorong parpol menggunakan jalur politik mengajukan hak angket DPR mempertanyakan penyelenggaraan pemilu. Kedua hal ini bukan untuk mendelegitimasi pemilu, itu juga perlu, tetapi terutama untuk mengingatkan publik bahwa kesemena-menaan dengan dalih demokrasi tidak semestinya punya tempat. 3. Mendesak dilakukannya audit forensik digital, mekanisme penghitungan suara KPU, khususnya Sirekap, Silon, Sipol, dan Sikadeka. Audit ini penting
untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan memastikan kesahihan hasilnya. 4. Terlibat dalam usaha atau upaya masyarakat sipil menyuarakan temuan-temuan pelanggaran dan kecurangan sebelum, selama, dan sesudah pemilu. Ini penting agar kecurangan tidak dianggap normal, tidak dimaklumi, dan tidak diinstitusionalisasikan menjadi strategi pemenangan ke depan. Dan 5, memperkuat gerakan-gerakan intelektual dan akademisi di kampus-kampus untuk terus menyampaikan seruan moral dan etika. Kerja dan kolaborasi dengan media menjadi kunci efektivitas 5 gerakan taktis ini. Ketiga, strategis di jangka menengah. Mengawal secara kritis exit strategi pemerintah saat ini dan entry plan pemerintah selanjutnya. Dalam bulan-bulan tersisa sampai dengan Oktober 2024 ini, Jokowi mesti didesak untuk berfokus pada pemenuhan janji pembangunannya. Bukan sibuk membantu pemerintahan berikutnya karena anaknya akan ikut berkuasa. Kalaupun yang dilakukannya ini dianggap transisi, ia mesti sabar menunggu hingga KPU mengumumkan hasil pemilu. Pemerintah yang baru akan dilantik 20 Oktober 2024 mesti diawasi kinerjanya dan dijaga tata kelolanya. Tidak perlu ragu untuk mengatakan, tantangan pemerintahan mendatang adalah membangun kepercayaan publik yang tidak buta akan fakta masifnya konflik kepentingan di tubuh pemerintah sendiri. Menjaga integritas pemerintahan selain membangun kapasitasnya akan menjadi tema sentral setidaknya 5-10 tahun ke depan. Untuk itu, keempat, dalam jangka panjang harus dilakukan konsolidasi masyarakat sipil, kampus, dan elemen-elemen gerakan demokrasi, termasuk parpol dan ormas, lewat pendidikan politik publik untuk membangun kewargaan, civicness. Fokusnya adalah menyelamatkan dan menata kembali keadaban publik lewat kesepakatan yang dihasilkan melalui proses deliberasi warga, berdasarkan akal sehat, etika, dan moral dalam hidup bersama. Termasuk membangun budaya yang mengedepankan integritas, kepercayaan, inklusi, dan dialog, serta non-kekerasan. Perlu dicatat, kewargaan adalah logika yang didasarkan pada kontrak sosial antar warga yang hanya bisa dicapai lewat keadaban. Menjadi warga negara berarti melakukan hubungan sosial berdasar pada kontrak sosial sebagai hasil dan proses keadaban. Karena itu, agar kewargaan menjadi logika otoritas publik, lembaga-lembaga publik mesti diperkuat untuk mencegah ambruknya keadaban publik yang makin meluas. Saudara-saudara, memperjuangkan pondasi keadaban, akal sehat, moral, dan etika tidak bisa diukur dengan kalah atau menang, apalagi dalam elektoral pemilu. Ini perjuangan panjang. Kita mesti ingat bahwa tingkat keadaban tidak ditentukan oleh kuantitas suara pendukung. Karena itu, untuk menyelamatkannya dari keterpurukan ini, kita mesti setia berpihak pada akal sehat, moralitas, dan etika. Apalagi kalau kita sungguh mau mencermati kondisi sosial, ekonomi, politik, serta dinamika tata kelola negara saat ini dan dalam beberapa bulan dan bahkan tahun ke depan. Perubahan signifikan bukan hanya mungkin, tapi besar kemungkinan akan terjadi. Mengambil langkah menyelamatkan keadaban publik kita jelas tidak mudah. Tapi hanya dengan itu, kita mengambil peran bermakna sebagai warga dalam mewujudkan dan menjaga hidupnya gagasan besar bernama Indonesia. Ini langkah terakhir kita. Jadi, jangan menyerah. Karena menyerah bukanlah saat jatuh terpuruk, melainkan jika kita tidak mau bangkit berdiri lagi.